I will fight. Oke, ini kita benar-benar jalan-jalan namanya. Ke mana? Ke hotel. Jam 12. It's black. Mau kemana kita? Mau kemana kita, bro? Ke Bukit Bendera. Kita nak pergi Bukit Bendera nih. Tak, salah. Tak nak lah. Kita nak pergi. Kita nak pergi ke Bukit Bendera. Their side, like lovers do. Alright. Jadi malam ini kita lagi ada di mana? New Lane Street Foods. Oke. Pilihan kita ini apa namanya nggak tahu. Ini apa namanya nih? Hah? Ini nggak siapa? Not yet. Even when I'm down to my last breath. Even when they say there's nothing left. So don't give up on. I'm not giving up. Oke bro, kita lagi di Goliath. Goliath dari segi dia punya warna saja engkau tahu saya di tempat seperti apa. Saya lagi ada dua pilihan, Golden Blue, apa nih? Golden Boon sama Musang King. Mau mabuk-mabuk bro. Jadi sore ini kita mau menyantap. Wah luar biasa. Sekali lagi begini. Apa tadi? Gimana? I love you. Luar biasa. Mari. Yang penting mari makan. Selamat makan durian. Mau kolesterol bisa diurus kemudian secara kekeluargaan. Yang penting makan dulu. Gara-gara yang penting kolesterol itu adanya di laboratorium. Di sini nggak ada kolesterolnya. jadi jangan pernah datang ke laboratorium. I'm not giving up. Oke, ini sarapan kita pagi hari. Hot. Belum tahu. Rasa. Tapi baunya. Ini waktu kita pesan itu masih dalam bentuk beras ya. Jadi ketika kita pesan baru berasnya dimasak jadi nasi, ayamnya juga baru dimasak jadi lumayan lama. Sedangkan bapak ini sudah sangat kelaparan. Mana Kakul? Rasanya? Rasanya kalau menurut saya sih oke. Ada gerangnya, ada siapnya, dan juga ada ini apa namanya urutan remaja. Sendoknya ini tuh makan cuy. Memang Pak C ini juara kalau makan. Lapar. Lapar? Dari kemarin nak belum makan. Habis ini nak tambah lagi? Lihat situasi lah. Lihat situasi. Kalau awak lapar nak tambah lagi. Kalau tidak Karena ya, perut kita different ya? different lah. Different lah ya? Tapi you eat lebih banyak lah dari air. No. Oke guys, inilah lunch terakhir saya di Malaysia. Nak makan ayam goreng Bersama? telur asin, Barang sayur sedikit biar sihat, dan tentunya masih bersama satu manusia satu ini. Tapi ini dia lambat datang lah. Kita sudah cepat-cepat datang, dia lambat datang. Kita cuma jumpa jadi kat airport. Tak bisa ada jalan-jalan sama-sama. Oh. Kalau Dontel sama mie ayam enak mana? Mie ayam. Oh, mie ayam. Ya. Ternyata seleranya dari dulu mie. Begitulah. Oke, dari New Lane Street Food kita beranjak ke Dompu Home Food. Ya, kita lagi makan geng. Langsung saya ambil lagi. Ya. Makan rumah. Selamat makan. Kita nasi goreng dulu. Ini nah, Derotangga Home Food nih. Derotangga Home Food. Oke, kita tadi sudah ditemani dengan kuliner dari Penang dengan Kuala Lumpur, ditemani dengan keramaian kota Penang dan juga Kuala Lumpur. Hari ini dan malam ini kita mau makan Dompu Home Food, ditemani dengan keributan dan keramaian dari Opa gitu ya. Jadi kita punya Opa sih soalnya orang makan Opa nyanyi nih. Buat selera makan makin bertambah aja ya, mantap. Oh, terima kasih langsung.
Oke, malam ini kita punya nasi goreng. Saya akan coba dulu nasi goreng kita. Ini home food, guys. Mantap. Pakai tangan. Berhubung lagi pandemi, kita menikmati kulinernya di rumah aja gitu. Dan juga mumpung gratis, guys. Oke, guys, ini bukan bermaksud membanding-bandingkan ya dengan makanan saya yang punya kemarin di Penang. Itu ada beberapa jenis makanan ala-ala, ada ya India, Thailand dan segala macam. Jujur kelihatannya tuh enak-enak gitu loh, menggoda mata, menggoda iman gitu. Tetapi ketika setelah dicoba, bukannya tidak enak, tetapi bahwa ada rasa yang memang mungkin tidak sesuai dengan lidah dan selera dan hati seperti itu. Nah, tapi kalau yang saya mau membandingkan, kalau makanan seperti ini mungkin sudah biasa kita lihat ya, mungkin sampai bosan kita melihat makanan yang sehari-hari. Tetapi kalau mau jujur bahwa ya makanan ini yang sesuai dengan lidah, selera dan juga hati kita. Asik. Oke, saya sudah selesai makan dan ini juga sudah malam. Sekarang saatnya kita mengais makna di atas sebuah piring. Asik. Walaupun tadi makannya nasi goreng sama kertas nasi ya, di atas pakai kertas nasi ya, bukan piring. Tapi kita ibaratkan seperti itu saja. Oke, ini sebenarnya bukan semata-mata soal video soal makanan ya, dan juga saya tidak bertujuan membanding-bandingkan makanan, karena makanan itu kan punya taste-nya tersendiri gitu masing-masing, dan masing-masing orang juga punya seleranya masing-masing. Kalau saya sih penilaian saya terhadap makanan cuma dua. Yang pertama enak, yang kedua enak banget. Jadi benar, ini bukan soal makanan. Hanya ketika video-video lama tadi muncul waktu tahun lalu, saya berkesempatan ada di Penang dan Kuala Lumpur. Kemudian saya menemukan suatu refleksi yang sebenarnya simpel bagi saya. Makanan itu akan menggoda kita dari sisi visual, dari sisi mata. Jadi kalau makanan pada awalnya terlihat tidak menarik, kadang orang kemudian langsung tidak tertarik, langsung tidak berselera. Tetapi ketika ia sudah merasakan, barulah kemudian ia bisa menilai dan kemudian menentukan apakah ia akan berhenti makan atau terus-terusan makan, alias tidak bisa berhenti makan. Kalau boleh saya ibaratkan makanan itu dan bagaimana kita menyantapnya itu seperti bagaimana kita bertemu dengan orang-orang dalam hidup kita dan bagaimana kemudian kita menjalin hubungan dengan orang-orang itu. Boleh juga kita katakan bagaimana kemudian cinta dalam artian cinta dalam makna yang sesungguhnya ya, dalam pengertian yang paling tinggi dan paling dalam itu kemudian ada dalam hubungan itu. Baik, mungkin tidak bisa kita pungkiri, kadang kita kemudian memberi penilaian itu dengan suatu pendasaran visual ketika kita melihat dengan mata. Jadi seperti saya yang menikmati kuliner-kuliner itu ya pada awalnya karena tergoda, karena penampakan dari makanan itu. Tetapi kemudian setelah dirasa, ya sebenarnya sekali lagi bukan tidak enak, tetapi
mungkin ada sesuatu yang asing. Begitu juga ketika kita bertemu dengan orang-orang, terutama ketika kita menjalin hubungan, biasanya orang tertarik dengan hal-hal visual pada tempat yang pertama. Tetapi kita harus sadar bahwa makanan itu akan mencapai titik maknanya yang paling sejati ketika kita sudah merasakannya dan ketika makanan itu sudah masuk ke dalam tubuh kita dan kemudian bagaimana efeknya bagi tubuh kita. Bisa saja ada makanan yang tertarik, yang menarik secara visual ya, dan kemudian ketika kita makan dan itu rasanya enak, tapi ternyata ujung-ujungnya orang kemudian sakit perut, bisa jadi. Tapi satu hal ini, hal simpel yang ingin saya katakan sebelum istirahat pada malam hari ini adalah bahwa ketika kita menjalin hubungan dengan seseorang atau ketika kita bertemu dengan orang-orang dalam kehidupan kita, ya aspek visual itu memang salah satu hal yang membuka terjalinnya hubungan itu. Tetapi hubungan yang sejati itu adalah sebuah hubungan ketika orang sudah masuk ke dalam relasi itu dan merajut relasi itu secara kesinambungan alias terus-menerus. Jadi boleh kita katakan bahwa orang mungkin akan bosan dengan makanan yang sama. Tetapi jangan lupa bahwa orang tetap hidup karena makanan yang masuk ke dalam tubuhnya sudah ia kenal. Artinya sudah berulang-ulang masuk dalam tubuhnya dan itu memang membawa sesuatu yang baik dan berguna bagi hidupnya. Oke, sebagaimana kita menghargai makanan yang mungkin terlihat dan terasa membosankan bagi kita, tapi itulah yang terus-menerus membantu kita untuk tetap hidup, kita juga menghargai orang-orang yang ada bersama dengan kita dan selalu ada untuk kita. Karena merekalah yang senantiasa membangkitkan semangat kita untuk selalu tetap hidup. Dalam hidup kita tidak butuh cahaya yang menyilaukan mata. Kita cukup cahaya yang bisa membuat kita untuk tetap melihat. Kita juga sebenarnya tidak butuh seseorang yang mengalihkan dunia kita. Kita butuh seseorang yang membuat kita bahagia untuk tetap hidup dalam dunia kita. Dan kita juga tidak membutuhkan seseorang yang membuat jantung kita berdegup kencang. Tapi kita butuh seseorang yang membuat jantung kita berdetak stabil sehingga kita bisa tetap hidup. Jadi kita boleh melihat mungkin orang-orang di sekitar kita kadang membosankan. Kadang mungkin juga tidak mendapat perhatian. Juga mungkin tidak mendapat tempat dalam hati kita. Tapi kita nggak boleh lupa. Ternyata karena mereka lah kita selalu tetap hidup. Maka mari kita berusaha menghargai dan mencintai semua mereka yang ada di sekitar kita dan selalu ada untuk kita. Selamat malam, selamat beristirahat.